nggak usah malu lah kalau nyontek dengan yang dulu yang berhasil gitu ya, ya jelek kita tinggalin. Telah percayakan diriku. Kan cinta kau selalu ku jaga. Terima kasih telah percayakan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai pernikahan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan memori pernikahan mewah Prabowo Subianto, Titik Soeharto yang banjir kritik. Soeharto tak pernah menghendaki hajatan biasa untuk pernikahan anak-anaknya. Presiden Indonesia era tahun 1967 sampai tahun 1998 hanya menghendaki citra mewah nan meriah. Laku hidup itu ditonjolkan dalam pemilihan lokasi nikah dan tamu undangan yang bejibun. Pernikahan mewah juga tak luput digelar kala Prabowo Subianto mempersunting anaknya, Siti Hediati Haryadi Titik Soeharto. Pernikahan itu dihadiri ribuan undangan, dari pejabat hingga pengusaha. Sesuatu yang membuat pernikahan keduanya banjir kritik. Gaya kepemimpinan otoriter jadi ciri utama pemerintahan Soeharto dan Orba. Soeharto yang otoritarian mampu menggerakkan militer untuk mengontrol ragam sektor, antara lain keamanan, ekonomi, dan politik. Kuasa itu membuat Soeharto mampu meraih segala macam ambisi politik. Semuanya bisa saja didobrak sesuai kehendak The Smiling General. Potret itu membuat aroma kejam mengarah kepada sosok Soeharto. Cerita berbeda akan didapat jika mengambil pandangan keluarga cendana. Soeharto adalah segalanya. Ia bersedia melakukan segalanya demi keluarga cendana. Alih-alih hanya memberi ruang keluarganya untuk berbisnis, Soeharto justru mampu mengistimewakan keluarganya sampai urusan daur hidup. Segalanya ingin dirayakan Soeharto. Pernikahan, utamanya. Ia tak ingin hajatan pernikahan anak-anaknya cenderung biasa saja. Soeharto hanya menghendaki hajatan yang mewah nan meriah. Kondisi itu ditonjolkan kala anaknya nikah secara bersamaan di Istana Bogor pada tanggal 29 Januari tahun 1972. Pernikahan Siti Hardijanti Hastuti Rukmana Tutut dengan Indra Ruhmana, serta Sigit Harjojudanto dengan Elsje Anneke Ratnawati. Hajatan itu berlangsung mewah karena tak sembarang orang dapat menikah di Istana Bogor yang notabene istana kepresidenan. Karenanya, pernikahan anak pertama dan kedua itu jadi pesta terbesar pertama yang dihelat Soeharto. Apalagi, Probo Sutejo adik Soeharto, sampai harus sementara pindah rumah untuk mengurusi pesta pernikahan. Kondisi yang sama juga dilakukan Soeharto kala menikahkan anaknya yang lain. Keinginan itu ditonjolkan kala anak dari Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Joyohadikusumo, Prabowo Subianto melamar anaknya, Titik pada 1983. Soeharto pun berkehendak pesta pernikahan akan dihelat dengan mewah dan meriah. Tidak boleh tidak. Urusan pernikahan anak-anak cendana pun kami yang turun tangan. Saya masih mengingat kenangan manis bagaimana repotnya kami menangani pernikahan Tutut dan Sigit. Saya sampai harus pindah rumah, dari Tomang ke Menteng, agar bisa setiap hari mengikuti tahapan-tahapan persiapan. Kerepotan yang mendatangkan kebahagiaan. Pesta pernikahan mereka sangat unik. Pernikahan Tutut dan Indra Rukmana, serta Sigit dan Elsje, dilakukan bersamaan di Istana Bogor. Sebuah perhelatan yang begitu meriah. Inilah pesta pertama terbesar yang pernah dilakukan Mas Harto dan Mbah Harto, ujar Probo Sutejo sebagaimana ditulis Albertine Endah dalam buku Memoir Romantika Probo Sutejo, Saya dan Mas Harto, 2010. Undang kritik. Pernikahan Prabowo Titik tak kalah megah. The Smiling General sendiri bahkan sudah mengosongkan jadwal jauh-jauh hari dari agenda kenegaraan. Pengorbanan itu dilakukan untuk terlibat penuh dalam persiapan pernikahan putrinya.
Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasoso Langen Budaya dipilih sebagai tempat pernikahan yang berlangsung pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Soeharto memastikan segalanya berjalan baik, dari panitia pernikahan hingga pawang hujan. Mereka yang menjadi saksi pernikahan tak kalah mentereng. Saksi dari pihak Soeharto adalah Wakil Presiden Indonesia, Umar Wirahadikusumah. Sedang dari pihak Sumitro adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang juga mantan Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf. Hajatan itu diberitakan oleh segenap media massa sebagai salah satu pernikahan akbar yang ada di tahun tersebut. Tamu undangan yang hadir tak sedikit. Presiden Soeharto menghendaki pernikahan anaknya dapat mendatangkan tamu hingga 3.000 orang. Hasilnya gemilang. Acara pernikahan berlangsung meriah. Namun, masalah muncul. Pernikahan mewah itu mendapatkan kritik dari sana-sini. Pernikahan Prabowo justru membuat Soeharto bak menjilat ludah sendiri. Semuanya karena Soeharto pernah mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 10 tahun 1974. Kepres itu mengajak pegawai pemerintahan untuk hidup sederhana. Penyelenggaraan pernikahan mewah itu jadi dilema. Sebab, orang nomor satu Indonesia justru mempertontonkan sendiri hidup mewah. Kondisi itu kemudian bak bukti bahwa hidup sederhana di kalangan pejabat tinggi bak bualan belaka, jika tak dapat dikatakan adalah suatu keniscayaan. Pernikahan mewah anak Soeharto itu jadi pemantik pejabat-pejabat lainnya menggelar hajatan yang mewah dan besar. Urusan melanggar Kepres tak jadi soal. Semuanya karena Orba tak benar-benar serius menjatuhi sanksi dari aturan yang dibuat sendiri. 2 dekade sejak Soeharto lengser dari kursi penguasa tertinggi Indonesia, media massa masih sering menjadikan keluarga cendana sebagai subjek pemberitaan. Mulai dari kasus pidana yang membelit anggota keluarga tersebut, sampai yang sifatnya urusan pribadi seperti pernikahan dan perceraian. Hal tersebut menunjukkan ketertarikan publik terhadap Soeharto dan keluarganya yang belum sepenuhnya pupus. Bahkan, setelah mereka tidak lagi memiliki kekuatan politik menyusul kejatuhan Orba, terang di Anita Kusuma Pertiwi dalam buku Mengenal Orde Baru, 2021. Memori pernikahan anak Presiden RI, Soeharto tak mau anggota petisi 50 hadiri resepsi Prabowo Subianto dan Titik, tanggal 8 Mei tahun 1983. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, berjalan mulus. Kedua pihak orang tua, Sumitro Jodohadikusumo dan Soeharto merestui hubungan keduanya. Lamaran Prabowo diterima dengan baik. Taman Mini Indonesia Indah TMI pun jadi tempat mengikat janji suci. Semua rencana berjalan lancar, namun tidak dengan pengajuan saksi nikah dari pihak Sumitro. Soeharto tak menghendaki kehadiran sahabat Sumitro yang juga mantan Kapolri, Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Titik sempat membuat Sumitro yang kala itu Menteri Perdagangan Indonesia kaget bukan main. Ia tak kuasa memprediksi aroma konflik kepentingan jika anaknya benar berjodoh dengan anak Soeharto. Begawan ekonomi itu dikenal sebagai sosok yang enggan tunduk kepada Orba. Ia bahkan berani melemparkan kritik dan menolak titah Ibu Tien dan Orba dalam persoalan impor cengkeh. Namun, segala bentuk kekhawatiran coba dikurangi oleh Sumitro. Demi kebahagiaan anak, pikirnya. Ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto dan Titik. Sumitro akan mengikuti apapun keputusan keduanya. Nyatanya, Prabowo yang baru pulang dari latihan militernya di Jerman pun menunjukkan keseriusan. Ia ingin membawa hubungannya dengan Titik ke jenjang serius. Sekalipun status Titik belum lulus sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumitro bergerak melamar Titik untuk Prabowo Subianto. Ia dan keluarganya diterima baik oleh pihak Soeharto. Segala macam rencana pernikahan pun dibahas. Soeharto banyak mengamini masukan Sumitro, kecuali terkait permintaan saksi pernikahan dan pemilihan tamu undangan. Soeharto tak ingin ada nama Jenderal Hoegeng Imam Santoso sebagai saksi pernikahan. Hal itu berlaku juga kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang sebelumnya berada dalam daftar tamu undangan. Larangan itu disinyalir karena keduanya aktif terlibat memberikan kritik kepada Orba lewat kelompok petisi 50. Sumitro pun sedih bukan main. Air mukanya tak karuan. Ia langsung mendatangi kedua sahabatnya itu untuk meminta maaf. Setelah ke Hoegeng, Sumitro juga mendatangi Ali Sadikin ke rumahnya.
Kepada Ali Sadikin ia minta maaf tak bisa mengundang mantan Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Koordinator Maritim itu ke pesta Prabowo nanti. Ia mengatakan telah berusaha tetapi gagal juga. Seperti Hoegeng, Bang Ali pun mengatakan bisa maklumi. Sebenarnya Hoegeng tidak terkejut mendengar dirinya ditampik Soeharto. Lah sudah membayangkan bahwa penolakan itu akan terjadi. Kalaupun ia kemudian terharu dan meneteskan air mata bukan karena ia kecewa, melainkan karena menghargai kesungguhan dan ketulusan hati sahabatnya tersebut. Sejak menandatangani petisi 50 tahun 1980 Hoegeng dengan sendirinya telah menguatkan pintu pengucilan bagi dirinya, ungkap Aris Santoso dan kawan-kawan dalam buku Hoegeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, 2009. Nikah di TMI. Hati Sumitro boleh sedih, tapi pernikahan anaknya kudu jalan. Apalagi Soeharto sendiri sudah jauh-jauh hari mengosongkan agenda kenegaraannya untuk menikahkan Titik. TMI yang notabene proyek ambisius dari Orba dipilih jadi lokasi pernikahan mewah itu pada tanggal 8 Mei tahun 1983. Tepatnya di Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasono Langen Budaya. Segalanya dipersiapkan dengan baik, dari panitia pernikahan hingga pawang hujan. Soeharto pun ikut turun tangan melihat sejauh mana kesiapan acara. Pernikahan dengan adat Jawa itu dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Prabowo Subianto dan Titik tampak elegan dan anggun dengan balutan busana paes ageng. Mereka yang menjadi saksi pernikahan tak kalah mentereng. Saksi dari pihak Soeharto adalah Wakil Presiden Indonesia, Umar Wirahadikusumah. Sedang dari pihak Sumitro adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang juga mantan Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf. Hajatan itu diberitakan oleh segenap media massa sebagai salah satu pernikahan akbar yang ada di tahun tersebut. Tamu undangan yang hadir tak sedikit. Presiden Soeharto menghendaki pernikahan anaknya dapat mendatangkan tamu hingga 3.000 orang. Demikianlah, di hari itu, Probo Sutejo adik Presiden Soeharto menjadi juru bicara pihak pengantin wanita ketika menyambut penyerahan mempelai pria. Ia bertutur dalam bahasa Jawa Kromo Inggil, sama halnya dengan bahasa yang dipergunakan Surono, Menko Polkam, yang mewakili pihak pengantin pria. Pak Harto sendiri, tentu saja duduk sebagai ayah pengantin. Sudah sejak Kamis Presiden tidak mengadakan kegiatan kenegaraan. Menjelang hari H yang kian dekat itu, ayah mempelai wanita ini memberikan petunjuk final di lapangan. Bahkan sempat turun tangan ketika pemasangan tarup Kamis pagi di kediamannya, Jalan Cendana. Mengenakan surjan dan belangkon gaya Yogya, Pak Harto memanjat tangga untuk memasang tarup di bagian depan rumahnya. Siangnya ia memimpin upacara yang sama di tempat resepsi di Pendopo Agung Sasono Utomo, TMI, tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Menikah dengan Putri Soeharto, 1983. Memori awal kisah cinta Prabowo Titik Soeharto. Kedatangan Prabowo Subianto ke pesta ulang tahun Titik Soeharto pada Minggu, 20/4 bak nostalgia mantan pasangan suami istri ini. Ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo, mencatat kisah cinta Prabowo Titik Soeharto tersebut. Kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto itu ditulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto, dalam buku berjudul, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyohadikusumo, seperti dikutip Detikcom, Senin, tanggal 21 April tahun 2014. Dikisahkan dalam buku biografi Sumitro yang terbit tahun 2000 itu bahwa pada bulan Mei tahun 1983, putra ketiga Prof. Sumitro Joyohadikusumo yakni Prabowo Subianto menikah dengan Siti Hediati, putri Presiden Soeharto. Bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Jenderal M. Yusuf. Peristiwa itu berlangsung setelah keduanya hampir 2 tahun berpacaran. Banyak cerita beredar mengenai awal perkenalan Prabowo dan Titik Soeharto. Pertunangan dengan Titik Soeharto bukanlah kisah cinta pertama buat Prabowo. Ia sebelumnya pernah menjalin hubungan serius dengan seorang gadis Yogya, namun putus di tengah jalan lantaran Prabowo sebagai tentara selalu sibuk tugas ke lapangan. Prabowo juga pernah memiliki beberapa teman wanita lain, tapi Sumitro hanya memperhatikannya sambil lalu. Sampai suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro bahwa ia hendak membawa seorang teman wanita. Prabowo cuma mengatakan bahwa pacarnya itu salah satu murid Sumitro. Belakangan diketahui sang murid itu adalah Titik Soeharto. Sumitro pun berpesan khusus kepada putranya. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu, tulis Sumitro dalam buku tersebut.
Setelah itu, Prabowo bergerak cepat dan memperkenalkan Putri Soeharto itu ke neneknya. Pada kunjungan awal, nenek Prabowo belum tahu siapa Titik Soeharto, hanya mengira ia anak Yokya yang kuliah di Jakarta dan mondok di kawasan Menteng. Prabowo masih menyembunyikan identitas Titik. Sampai kemudian pada kunjungan kedua, anak kemenakan Sumitro justru mengenali Titik dan memberitahu kepada Ibunda Sumitro bahwa teman Prabowo itu putri Presiden Soeharto. Sang nenek pun terperanjat. Semenjak itu si nenek berubah sikap, bukan tak setuju tapi sang nenek sangat anti-feodal. Dia tahu Ibu Tien berasal dari Mangkunegara, alhasil sangat feodal. Ini tentu sangat berbeda dengan budaya nenek Prabowo yang berasal dari Jawa Timur. Namun baik Sumitro maupun Ibu Sumitro, sesungguhnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Sampai kemudian pada suatu upacara di Istana Negara, Ibu Tien mendekati Sumitro dan berbisik soal kedekatan Prabowo dan Titik. Tak berapa lama setelah itu datang Choa Hok Sui, kepercayaan Prabowo Sutejo, dan berkata hal yang sama bahkan mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Sumitro saat itu masih bingung. Dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Ya, nanti saya lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Sumitro akhirnya datang melamar istri untuk anaknya itu. Sumitro melamar dalam bahasa Indonesia. Jawaban dari Pak Harto kala itu, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Singkat cerita keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat. Terlebih Ibu Tien, kala itu terlihat amat bahagia. Meskipun Sumitro kala itu terus mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto. Lalu kenapa Prabowo Titik berpisah? Ikuti ulasan Detikcom berikutnya. Ini status perkawinan Prabowo dan Titik Soeharto. Ini status perkawinan Prabowo dan Titik Soeharto. Mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto, turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, Titik tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiet. Titik beberapa kali memamerkan momen itu. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah Titik yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Status keduanya status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Titik yang juga kader partai besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg Partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Titik. Baca juga, penetapan presiden di KPU, Prabowo mesra dengan Anies, Titik malu-malu jadi ibu negara di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis, pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P, dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti, pernah.
Kisah cinta dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Antara Soeharto, Prabowo dan, bekas pacarnya, ada Jokowi Sinari Bintang yang meredup. Tabir gelap yang dulu hinggap, lambat laun mulai terungkap. Labil tawamu, tak pasti tangismu, jelas membuat aku sangat ingin mencari. Demikian di atas adalah bait pertama penggalan lirik lagu Iwan Fals, berjudul, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu, yang dirilis pada tahun 1982 silam. Dalam channel YouTube-nya, Iwan Fals mengungkapkan, bahwa lagu ini merupakan cerita nyata yang mengisahkan seorang wanita bernama Rosana yang tengah berada di persimpangan jalan dalam menentukan pilihan teman hidup, yakni antara memilih Iwan Fals atau pacar lelaki lainnya. Alhasil, Rosana ternyata lebih memilih Iwan Fals untuk menjadi suaminya. Dan tentu saja, keputusan wanita itu membuat Iwan Fals merasa tersanjung, namun sekaligus merasa heran dan bertanya-tanya, sehingga terciptalah bait kedua, apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening dua matamu. Selanjutnya bait ketiga, keempat dan kelima tercipta, itu merupakan ungkapan hati Iwan Fals, bahwa memilih suami seperti dirinya memang benar-benar bagai berada di persimpangan jalan, sebab dirinya hanyalah seorang pengamen jalanan yang tentunya akan banyak melalui jalan gelap yang penuh lubang dan mendaki. Namun, hal itu membuat Iwan Fals termotivasi agar dapat lebih berjuang keras untuk memperbaiki diri. Ia kemudian berjuang keras untuk membebaskan dirinya dari kesulitan dan juga kesusahan hidup yang terjadi di masa lalu. Iwan Fals mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, namun tetap harus bersyukur dengan menerima apa adanya, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri dengan melakukan perjalanan spiritual, melaksanakan kewajiban beribadah. Berbuat baik kepada orang lain, alam, dan diri kita sendiri. Dan kita butuh orang lain, ujar Iwan Fals. Kita nggak bisa hidup sendiri, itu intinya. Butuh perjuangan batin dan badan untuk mendapatkan atau memetik hikmah-hikmah dari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia biasa, sambungnya. Iwan Fals yang membedah lagu ciptaannya, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu, itu, juga sempat menyinggung tentang hidup yang selalu diperhadapkan dengan persimpangan, karena persimpangan itu nggak hanya satu. Selesai lewat persimpangan ini, setelah kita pilih, kita akan ketemu persimpangan yang lain, dan kita harus memilih lagi, selalu begitu. Untuk itu butuh ketenangan, butuh keikhlasan, kesabaran, pengertian bahwa semua ini adalah semata karena Allah, tandas Iwan Fals. Mencermati dan menggali ungkapan-ungkapan Iwan Fals seputar lagu ciptaannya, Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu, itu, di balik bait-baitnya, tampaknya terselip beberapa makna yang mirip dengan warna-warni perjalanan hidup Prabowo Subianto,
sosok berkarakter militer yang sebetulnya sejak dulu selalu menjadi sorotan yang menonjol, baik di era Orde Baru hingga pun di masa reformasi saat ini. Kemiripan pertama bisa ditengok, bahwa meski bukan cinta pertama, namun Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto ternyata merupakan wanita utama yang menjadi pilihan Prabowo Subianto. Dan tentunya ini mirip dengan cerita Iwan Fals yang mengaku masih bertanya-tanya tentang mengapa harus memilih Rosana menjadi istri, dan juga Rosana kenapa memilih Iwan Fals menjadi suaminya. Dan boleh jadi, Prabowo dengan Titik pun diselimuti pertanyaan serupa. Artinya, pertanyaan yang terukir di benak Iwan Fals itu sesungguhnya tidak hanya dapat muncul di pikiran orang-orang lapisan menengah ke bawah, tetapi juga dapat dirasakan oleh kalangan menengah ke atas. Sebab, pertanyaan yang disyairkan Iwan Fals dalam lagunya, apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening dua matamu, tentunya tidaklah dapat langsung terjawab di perjalanan awal setelah menyatakan sepakat berikrar dalam ikatan cinta. Karena sesudahnya, jauh di depan sana ada banyak bayangan, jalan gelap yang penuh lubang dan mendaki. Dan mengenai bayangan, jalan gelap tersebut, tidaklah hanya menjadi ketakutan bagi orang seperti Iwan Fals dan Rosana, tetapi juga dapat berlaku bagi diri Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, sang anak keempat Presiden Soeharto tersebut. Terbukti, setelah berhasil menikahi murid ayahnya itu pada Mei tahun 1983, perjalanan rumah tangga Prabowo Subianto pun mulai memasuki jalan gelap. Rumah tangganya bersama Titik Soeharto pada tahun 1995 dikabarkan ketika itu mulai retak. Keretakan itu terjadi lantaran hubungan Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo Subianto, dengan Soeharto sebagai sesama besan disebut-sebut mulai mengalami ketidakharmonisan. Yakni dipicu dengan adanya berbagai sikap Sumitro yang tak jarang membuat Presiden Soeharto naik pitam. Di antaranya, Sumitro sebagai begawan ekonomi Indonesia yang sempat beberapa kali menduduki jabatan menteri itu, kerap melontarkan berbagai kritik tajam kepada Presiden Soeharto. Salah satunya, Sumitro secara terbuka sempat mengungkap adanya dugaan kuat mengenai kebocoran dana pembangunan sebesar 30%. Bahkan selain itu, Sumitro juga diketahui ternyata sering saling mengunjungi dan menjalin hubungan erat dengan salah satu musuh atau lawan politik Soeharto, yakni Hartono Rekso Darsono. Sehingga Soeharto pun dikabarkan mulai tidak nyaman dengan sikap Sumitro tersebut. Namun jauh sebelumnya, Pak Cum sapaan akrab Sumitro Joyohadikusumo, sepertinya sejak awal memang sudah menyimpan rasa kecewa kepada Soeharto. Yakni, dalam sebuah artikel yang dilansir Historia.id pada Maret tahun 2018 dituliskan penggalan kisah bahwa Pak Cum telah pernah meminta mantan Kapolri Jenderal Purn, Hoegeng Imam Santoso untuk menjadi saksi dari pihaknya dalam pernikahan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto. Dan Hoegeng sebagai sahabat pun langsung menyatakan kesediaannya. Namun, seusai bertemu dengan Presiden Soeharto dalam rangka mematangkan rencana pernikahan putranya tersebut, Pak Cum dengan aura wajah yang tak cerah bersama istrinya menyempatkan mampir di rumah Hoegeng. Di sore itu Hoegeng sebetulnya telah membaca sebuah kekecewaan yang terukir di wajah Pak Cum, namun Hoegeng pura-pura tak tahu dan hanya mempersilakan masuk kedua tamunya itu. Di dalam rumah, Pak Cum mengajak Hoegeng bicara empat mata. Dengan suara keluh mantan Menteri Perdagangan itu bertutur. Ia mengatakan cita-cita lamanya berantakan sudah. Soeharto tak setuju kalau Hoegeng yang menjadi saksi dari keluarga Joyohadikusumo nanti, tulis Aris Santoso dan kawan-kawan dalam buku berjudul Hoegeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Historia.id menuliskan, Soeharto membenci Kapolri kelima itu, karena telah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh mantan PNS yang kemudian beralih profesi menjadi penyelundup mobil mewah, bernama Robi Cahyadi. Pengungkapan kasus itu disebut-sebut ikut menyeret keluarga Cendana. Sehingga Soeharto pun langsung mencopot Hoegeng dari jabatannya. Makanya, ketika rencana pernikahan Prabowo Titik sedang dipersiapkan, Soeharto langsung menegaskan kepada Pak Cum agar tidak sekali-kali menjadikan Hoegeng sebagai salah satu saksi dari pernikahan tersebut. Mantan Kapolri itu juga tak boleh hadir di pesta pernikahan Prabowo, tulis Aris Santoso. Mengetahui penegasan dari Soeharto terhadap dirinya, Hoegeng pun menyatakan memakluminya. Tak apa, ujar Hoegeng mencoba membesarkan hati Pak Cum ketika itu. Namun siapa yang menyangka jika kelak anak hasil perkawinan Prabowo dengan Titik,
yakni Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, ternyata memiliki nama panggilan yang sama dengan anak kedua Hoe Geng yang bernama Aditya Sutanto, yaitu akrab sama-sama disapa dengan nama Didit. Retaknya rumah tangga Prabowo pada tahun 1995 tersebut, terus berlanjut. Hingga akhirnya tak lagi bisa dipertahankan, dan harus bercerai pasca runtuhnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Ketika itu, keluarga Cendana benar-benar geram dan menuding Prabowo ikut terlibat dalam melengsarkan Soeharto, dengan mempertanyakan mengapa Prabowo terkesan hanya membiarkan para demonstran menduduki gedung DPR di Senayan. Dan parahnya, Prabowo benar-benar menemui jalan gelap. Sebab, tak hanya secara internal dalam keluarga Cendana ia mendapat tudingan sebagai pengkhianat, namun secara eksternal ia juga harus ikhlas diberhentikan secara terhormat dari dunia militer karena diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM berat atas penculikan sejumlah mahasiswa dan aktivis kala itu, dan ini sesuai hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Dan sejak Mei tahun 1998 itulah, hidup Prabowo benar-benar mulai diselimuti tabir gelap. 3 bintang yang dulu hinggap di pundaknya, langsung meredup. Meski begitu, Prabowo Subianto sesungguhnya tidaklah pernah dipecat. Buktinya, selain dinyatakan mendapat hak-hak pensiun dari kemiliteran, Prabowo juga sejauh ini tidak dipermasalahkan untuk tetap menggunakan penulisan Letjen Purn TNI di depan namanya. Dan kendati harus terjatuh bagai tertelungkup di jalan gelap, yang penuh lubang dan mendaki, namun Prabowo tidak patah semangat. Ia bahkan mampu merangkak pelan-pelan lalu bangkit hingga berhasil menjelma menjadi pengusaha sukses dan politikus sekaligus negarawan yang berkarismatik, yakni disegani lawan dan dihormati oleh kawan karena memiliki semangat dan jiwa yang sama sekali tak mudah menyerah. Buktinya, meski ia tercatat telah 3 kali mengalami kekalahan dalam pertarungan pemilihan presiden Pilpres 2009, 2014, dan 2019 namun lagi-lagi di Pilpres 2024 ini Prabowo pantang mundur dan kembali maju bertarung sebagai capres calon presiden, dengan menggandeng Gibran sebagai cawapresnya. Padahal Gibran adalah anak dari Jokowi, lawan yang pernah mengalahkannya 2 kali berturut-turut dalam Pilpres. Di mata rivalnya, pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan yang sangat terkesan dipaksakan untuk maju dalam Pilpres 2024. Namun di mata pendukungnya, pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan pemersatu dan juga simbol kerukunan dalam berpolitik yang di dalamnya menjelaskan bahwa tak pernah ada dendam di antara Jokowi dengan Prabowo, baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Dan bahkan, pasangan ini sekaligus bisa diyakini sebagai tanda atau sinyal yang mampu membangun kedamaian yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini. Sebab tak ada yang pernah menyangka, jika persaingan yang sempat berlangsung dengan begitu hebatnya antara Prabowo vs Jokowi di masa lalu, ternyata pada pemilu 2024 ini dapat saling menjalin keharmonisan demi terciptanya kerukunan di negeri ini. Dan ini sekaligus menandakan, bahwa Prabowo dengan Jokowi sesungguhnya adalah sosok yang mampu memberi keteladanan yang patut dicontoh, karena mampu memperlihatkan dan membuktikan bahwa sejatinya pemilu bukan untuk saling bermusuhan dan menjatuhkan satu sama lain. Ya, kedua sosok ini mampu memperlihatkan bahwa meski pernah bersaing dan bertarung secara hebat di arena Pilpres, namun bukan berarti setelahnya harus terus menjadi lawan atau musuh. Sebab, musuh sesungguhnya yang dapat merusak kedamaian adalah mereka yang hatinya senantiasa dilumuri dengan kebencian, serta merasa selalu lebih hebat dibanding lainnya. Dan Prabowo mampu membuktikan bahwa dirinya bukanlah musuh bagi siapapun di setiap pertarungan yang dilaluinya. Sehingga tak heran, dengan kerendahan hatinya, membuat bintang yang sempat meredup selama 25 tahun di pundaknya, kini kembali memancarkan sinar yang lebih berkilau. Yakni, ia mendapat gelar dan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi, pada Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Sehingga kiranya tak berlebihan jika dikatakan, bahwa setelah melalui jalan gelap yang penuh lubang dan mendaki dalam kisah rentetan antara Soeharto, Prabowo dan bekas pacarnya, ada Jokowi sinari bintang yang meredup. Dan perlu diingat, bahwa bukankah memang mata kita hanya akan melihat bintang di saat malam gelap yang terbentang di cakrawala. Artinya, jika ingin menjadi bintang, maka berlatihlah melalui jalan gelap, seperti yang disyairkan oleh Iwan Fals, yang penuh berlubang dan mendaki. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini.
yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.